Negara dengan NIM 25080574106 kelas 2025D. Pada tanggal 28 Februari 2026, dunia dikejutkan. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Presiden Trump menyebutnya operasi tempur besar. Pemimpin tertinggi Iran dilaporkan tewas. Iran membalas dengan meluncurkan ratusan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah, termasuk ke wilayah Arab Saudi. Pertanyaannya, bagaimana Arab Saudi, negara yang duduk tepat di jantung konflik ini, menghadapi situasi tersebut? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Berikut adalah profil negara. Yang pertama, kondisi ekonomi negara. Arab Saudi merupakan salah satu ekonomi terbesar di kawasan Timur Tengah. Negara ini sangat bergantung pada ekspor minyak. Sekitar 70% pendapatan negara berasal dari sektor energi. Dalam Vision 2030, Saudi sedang berupaya diversifikasi ekonomi lewat pariwisata, teknologi, dan juga industri. Namun, saat perang meletus, ketergantungan pada minyak itu justru menjadi senjata sekaligus kelemahan. Berikutnya adalah posisi dalam perdagangan global. Arab Saudi merupakan eksportir minyak terbesar di dunia. Mereka adalah anggota inti OPEC. Minyak Saudi diekspor ke Asia, terutama Cina, India, Jepang, dan juga ke Eropa. Jalur ekspor utama mereka melewati Selat Hormuz, jalur yang kini berada di bawah ancaman langsung akibat perang. Yang terakhir, ketergantungan energi. Selat Hormuz merupakan nadi kehidupan ekonomi Arab Saudi. Sekitar 20-25% pasokan minyak dunia melewati jalur sempit ini setiap hari. Ketika Iran menutup Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan, Arab Saudi langsung merasakan dampaknya. Kapal tanker mereka tidak bisa bergerak bebas. Selanjutnya adalah hubungan negara dengan Iran dan Amerika Serikat. Yang pertama, hubungan diplomatik. Hubungan Arab Saudi dan Iran sudah lama penuh ketegangan. Keduanya mewakili dua kutub Islam, Saudi sebagai pemimpin Sunni, Iran sebagai kekuatan Syiah. Meski sempat ada normalisasi hubungan pada 2023, ketegangan struktural tidak pernah benar-benar hilang. Ketika perang pecah, Arab Saudi langsung mengecam keras serangan balasan Iran yang menghantam pangkalan Amerika Serikat di tanah Arab. Kemudian hubungan perdagangan. Dengan Amerika Serikat, Arab Saudi memiliki hubungan perdagangan dan keamanan yang sangat erat. Amerika Serikat adalah pemasok utama senjata dan juga teknologi pertahanan Saudi. Sebaliknya, dengan Iran, hampir tidak ada perdagangan secara langsung. Hubungan ekonomi keduanya sangat minimal dan penuh ketidakpercayaan. Kemudian, aliansi geopolitik. Arab Saudi secara resmi berada di pihak barat. Mereka mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat beroperasi di wilayahnya, termasuk pangkalan udara King Fahd. Namun, posisi ini justru membuat Saudi rentan. Ketika Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat, beberapa serangan mengenai wilayah yang dekat dengan fasilitas Saudi. Hal ini memaksa Riyadh mempertimbangkan ulang seberapa jauh mereka mau terseret dalam konflik ini. Berikutnya adalah dampak konflik terhadap Arab Saudi. Yang pertama adalah dampak ekonomi bagi Arab Saudi bersifat paradoks, yakni ada sisi untung dan juga rugi sekaligus. Sisi untungnya yakni harga minyak Brent melonjak hingga 27% dalam periode Februari-Maret 2026 mencapai $91 per barel. Bagi Arab Saudi sebagai eksportir, hal ini berarti pendapatan per barel jauh lebih tinggi. Tapi sisi ruginya yakni gangguan Selat Hormuz mengancam kemampuan mereka untuk mengekspor minyak itu sama sekali. Tidak ada gunanya harga tinggi jika kapal tanker tidak bisa berlayar.
Selain itu, investor asing mulai kabur dari kawasan investasi di Saudi ikut terdampak ketidakpastian geopolitik. Berikutnya adalah dampak perdagangan internasional. Sekitar 20.000 pelaut terjebak di Teluk akibat penutupan Selat Hormuz. Ratusan kapal berhenti beroperasi. Rute ekspor minyak Saudi ke Asia, ke Cina, India, Jepang terancam terputus. Saudi terpaksa mempertimbangkan jalur alternatif seperti pipa minyak petrolin melewati Laut Merah, namun kapasitasnya terbatas dan juga biayanya jauh lebih mahal. Biaya logistik satu kontainer pun melonjak tajam yang berdampak pada semua komoditas yang masuk dan keluar dari kawasan Teluk. Berikutnya adalah dampak bisnis dan juga investasi. Proyek-proyek besar Saudi dalam kerangka Vision 2030 seperti kota futuristik Neom dan resort mewah di Laut Merah mengalami gangguan serius. Investor asing yang tadinya antusias kini menunda komitmen mereka. Bursa saham di kawasan Teluk, termasuk Tadawul di Saudi, mengalami volatilitas tinggi. Sektor pariwisata dan hiburan yang sedang dikembangkan Saudi pun akhirnya ikut tertekan. Siapa yang mau berwisata ke kawasan yang sedang dibayang-bayangi rudal? Berikutnya adalah dampak strategi bisnis. Secara strategis, Arab Saudi menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka bergantung pada payung keamanan Amerika Serikat. Di sisi lain, terlalu dekat dengan Amerika Serikat justru membuat mereka menjadi target potensial Iran. Strategi bisnis Saudi pun bergeser. Mereka mempercepat rencana diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada minyak dan jalur Hormuz. Saudi juga mulai melobi lebih keras di Washington agar Amerika Serikat tidak menerima gencatan senjata yang membiarkan kemampuan rudal Iran tetap utuh. Karena itu, langsung mengancam keamanan mereka dalam jangka panjang. Berikut adalah penutup sekaligus analisis. Kesimpulan dari perspektif Arab Saudi, perang Iran dan Amerika bukan hanya sekedar konflik orang lain yang ditonton dari jauh. Hal ini merupakan krisis yang menyentuh langsung jantung ekonomi, keamanan, dan juga masa depan negara mereka. Arab Saudi menghadapi paradoks yang rumit, mulai dari harga minyak naik menguntungkan, tapi jalur ekspornya terancam. Mereka sekutu Amerika Serikat, tapi jadi target Iran. Mereka juga menginginkan stabilitas kawasan, tapi juga tidak ingin Iran tetap kuat. Dalam konteks bisnis internasional, kasus ini mengajarkan kita bahwasanya geopolitik dan juga ekonomi tidak bisa dipisahkan. Konflik di satu titik dunia bisa mengguncangkan rantai pasok, harga komoditas, dan juga iklim investasi global dalam hitungan jam. Arab Saudi kini berdiri di persimpangan antara keuntungan jangka pendek dari harga minyak tinggi dan juga ancaman jangka panjang terhadap stabilitas yang menjadi fondasi semua rencana besarnya.